Hai, sekarang waktunya untuk pembacaan. Yes, takdir atau karmanya kamu. Ya, dan ini untuk zodiak. Yes, Aquarius. Seperti kamu baca di sini ya, pasti aku buat tulisannya di atas. Mungkin kamu bilang ke karma menakutkan ya, karma belum no. Ini tentang takdir kamu, jalan hidup kamu, tentang karma yang bukan hanya hal yang perlu kita pelajari atau kita hindari, tapi juga hal baik dalam hidup kita. Dan setiap zodiak itu punya karmanya masing-masing, sudah pasti ya. Dan ini untuk zodiak Aquarius. Dan seperti kamu tahu, Aquarius ruler planetnya yes, sama seperti Capricorn, yaitu adalah Saturnus ya. Dan energinya untuk seorang Aquarius sendiri, walaupun sama-sama ruler planetnya tentang disiplin karma dari seorang sosok Saturnus, tapi berbeda. Aquarius dengan Capricorn itu memiliki energi yang berbeda satu sama lain ya. Kalau Capricorn masih ada sedikit rasa tentang feelings di dalamnya, ada energi sensitivitas. Tapi kalau Aquarius itu bisa energi yang cukup bisa dibilang cuek, dan juga ada energi acuh tak acuh ya. Aquarius itu akan berdasarkan hal-hal yang berpikir tentang benar-benar tentang logika, kebaikan bersama, hal-hal yang real, yang nyata. Itu juga yang membuat kebanyakan Aquarius mungkin nggak akan melihat astrologi itu sebagai sesuatu energi yang bisa dibilang aneh atau super science atau pseudo science, tapi dia mungkin bisa melihatnya dengan sekilas aja, atau bahkan nggak percaya sama sekali. Itu kalau kamu punya prominent planet di Aquarius ya, karena dasarnya Aquarius itu energi pembelajarnya kuat untuk mencari sesuatu hal dengan benar, dengan clear ya. Jadi bukan hanya tentang energi ibaratnya percaya akan suatu hal dengan mudah ya. Aquarius itu energinya perlu untuk melihat dengan jelas, dengan clear realitanya seperti apa dan kenyataannya seperti apa. Dia nggak mau yang asal-asalan percayakan suatu hal. Ini energi yang bagus membuat seorang Aquarius jadinya tahu harus gimana, jadinya dia belajar ya tentang diri dia, hidup dia, dan kenyataan hidup. Jadi dia bakal cenderung memang di awal-awal itu kamu akan melihat ada energi yang sulit untuk membuat dia percaya sama kamu. Tapi kalau sudah seorang Aquarius percaya sama kamu, dia akan sangat percaya sama kamu. Ya, tapi dia butuh waktu. Dan mungkin dia bisa mempercayai atau yakin tentang apapun yang kamu pikir atau keyakinan yang kamu punya jika pasangan kamu seorang Aquarius ya. Tapi dia nggak akan bilang kalau dia benar-benar percaya akan hal itu. Dia mungkin bisa dibilang di dalam hati terdalam ada memang keinginan tentang kepercayaan tentang misalnya agama atau astrologi atau tarot ya, tapi itu dia sembunyikan, kayak dia taruh dalam hati aja. Dia nggak mau terlihat kalau dia benar-benar kayak benar-benar percaya akan hal tersebut, karena energi Saturnus membuat dia hanya ingin fokus dengan real aja yang depan mata gitu, kerjaan, karir, keuangan kita aja. Kita nggak perlu mikir yang aneh-aneh gitu ya sih. Jangan memusingkan hal-hal yang out of our control sih. Energi ke seorang ya Aquarius bagus seperti itu ya. Tapi ini juga bisa menjadi sebuah kelemahan untuk Aquarius kalau dia memiliki keegoisan yang cukup besar ya. Misalnya dia aku ketemu juga Aquarius yang mungkin dipengaruhi oleh energi Rahu ya. Jadi dia kalau belajar ibaratnya dia jadi murid nih gitu ya, datang ke seorang guru, tapi saat dia belajar dan ingin mengambil pembelajaran dari seorang guru, bukannya dia ambil pembelajarannya, tapi dia yang malah kayak keras, lalu dia yang menggurui gurunya, dan that's not a good sign. Jadi kalau kita belajar dari seseorang, kita datang ke seseorang, misalnya kita punya bos, kita nggak bisa datang langsung mencoba mengubah dia, terus ngata bos salah ini, guru ini salah, no, caranya bukan begitu. Kita harus punya namanya respect terhadap orang yang jauh lebih dewasa dan orang yang berpengalaman. Bukan masalah caranya itu terlalu itu kak
udah mungkin old fashion gitu ya. Seharusnya kan dia bisa gini. Yes, that's it. Aku selalu mendengar dari seorang Aquarius itu pasti dia mencoba mengontrol keadaan dengan dia pengen, dia ngerasa kayak cara pandang dia itu lah yang bisa paling benar, dan itu bisa menjadi energi membuat seorang Aquarius nggak punya benar-benar empati terlihatnya, padahal dia punya, cuman karena energi itu jadi dia kayak nggak peduli dengan energi orang sekitarnya atau siapapun itu, karena dia punya tujuannya sendiri apa yang ada di kepala dia. That's a good sign. Ya, hal yang baik sebenarnya seperti aku bilang, cuman ini bisa menjadi hal yang tidak baik karena dia akan cenderung merasa orang lain bisa di bawah dia. Nah, itu yang nggak bagus. Yaitu ini pembelajaran untuk kita semua, jika kamu ataupun aku. Nggak harus memang kita benar-benar ada di Aquarius ya. Tapi bisa jadi kalau memang kamu punya Aquarius, memang aku melihatnya gitu. I'm sorry. Biarpun kamu benar ibaratnya, ya, kamu tepat, kamu cerdas Aquarius. Tapi kalau kamu melakukannya dengan cara yang salah, kamu tetap bisa terlihat salah. That's it. Ya, kamu harus melihat kehidupan bukan tentang A dan B, kiri kanan benar salah, no. Kehidupan itu enggak apa ya, bisa dibilang, aduh sorry banget ya, besar banget kendaraannya, tentang kamu salah aku benar, that's it, berarti kamu salah sepenuhnya. No, nggak bisa kayak gitu. Kamu nggak bisa untuk benar-benar menyatakan dan menghakimi, karena aku ngerasakan banget, karena energi Saturn itu ada energi karmanya kamu. So untuk kamu kuat dan tabah dan punya ibaratnya koneksi yang bagus dalam kehidupan, kamu harus benar-benar bisa yang namanya rendah diri Aquarius ya. Itu yang aku lihat based on my experience sebagai seorang konselor. Aku menghadapi seorang Aquarius itu pasti gitu. Aku ngelihat klienku yang ada prominent planet di Aquarius itu kayak dia datang ke aku tuh kayak dah energinya terasa ini kalau dia tetap ngerasa dia tahu yang terbaik dalam hidup dia, walaupun dia datang ke aku sebagai konselor sih. Kita harus benar-benar memahami. Kalau kita belajar ke seseorang, kita harus berikan diri kita seperti gelas kosong ya. Kita belajar, kita ngambil pembelajarannya memang ya, dan kita benar-benar ngelihat dengan baik. Bukan kita bawa gelas kita yang udah penuh baru kita tuangkan ke dia, baru kita ngerasa diri kita benar ya, diri dia salah. No, bukan kayak gitu caranya. So kuncinya bagi seorang Aquarius adalah kamu benar-benar harus belajar melihat hal tersebut. Kalau kamu mampu, keuangan karir kamu bagus, bukan menjilat, bukan, tapi kamu ngikutin alurnya dengan lebih bisa merasakan dengan cara yang lebih simpel, sederhana ya. Mau kamu sekeras apapun, ibaratnya strict itu ya, strict kayak apa ya, sekaku itu pun ya, ibaratnya kamu nggak mau untuk merubah diri kamu, itu kan menjadi, karena Aquarius itu nggak suka yang namanya perubahan ya, nggak suka bang, suka yang sesuatu yang steady. Tapi justru saat kamu embrace sesuatu yang bisa berubah, berevolusi, disitulah hidup kamu jauh lebih baik. Kalau kamu menahan diri kamu untuk berubah dan menahan diri kamu untuk belajar dari orang lain pun, itu juga bisa menjadi kekurangan kamu yang menjadi karma buruk dalam hidup kamu ya. So kenapa? Karena sebagai seorang Aquarius, jalan hidup kamu memang untuk tetap berkomitmen setia dengan apa yang udah kamu punya saat ini. Tapi gimana cara kamu untuk tetap setia tersebutlah yang menjadi pilihan kamu. Okay, so that's it. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.